Oke, saya Kak Rose hari ini seperti biasanya akan menemani siang hari Anda di acara Ruby No Secret. Wah, ada beberapa bintang tamu yang akan kita hadirkan. Ada YouTuber, ada penyanyi, ada 2 penyanyi ya. Tapi mereka hadir dengan cerita yang berbeda, tentu saja dengan hikmah yang berbeda. Ada Daniel yang menemani kita. Dan kita awali hari ini seperti biasa di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot lagi datang dari dunia nyata. Berapa ya? Ada berita apa? Sebenarnya ini beritanya aku nggak tahu deh hot atau enggak ini ya. Tapi ini adalah sebuah lanjutan dari kasus yang sedang dijalani oleh Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Itu buntut kasus dugaan KDRT, laporan dugaan KDRT begitu ya. Setelah Ferry Irawan dilaporkan, kemudian kan kemarin Vena Melinda sempat berencana akan mengajukan gugatan cerai. Tetapi justru beritanya adalah pihak Ferry Irawan yang berniat untuk menggugat cerai duluan, gitu kan ya. Maka sudah diajukan berkasnya, begitu ya, sudah menjatuhkan talak dengan alasan bahwa karena pihak Vena Melinda sudah menjatuhkan harkat dan martabatnya karena membuka-buka masalah itulah gitu ya. Coba kita lihat, padahal setahu kita kan sebenarnya pihak Vena udah pernah mau mengajukan gugatan ya. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya, dari aku pribadi nih gitu ya. Ini kan yang mengajukan gugatan adalah pihak Vena Melinda begitu ya ke pihak Ferry Irawan, gugatan dugaan KDRT. Begitu sekarang pihak Ferry yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu gitu. Padahal kemarin waktu kita wawancara sama kuasa hukumnya Ferry Irawan yang memegang kasus KDRT, dia mengatakan kan ini awalnya ya, ini kan masih suami istri begitu ya. Jadi kalau sebagai suami istri ya kita akan berharapnya ini diselesaikan dulu secara kekeluargaan begitu ya. Nah aku nggak tahu nih strateginya apa sebetulnya ya. Kalau memang sudah mengajukan gugatan cerai berarti kan sudah tidak ada hubungan keluarga ya. Berarti kan ya udah gitu. Benar-benar akan maju secara kasus hukum. Kita lihat ini kita pikir tadinya pihak Vena Melinda sudah mengajukan gugatan hukum, ternyata pas ditanya sama Bang Hotman bilang apa tadi? Sibuk ya? Agak sibuk. Apakah ini memang strategi juga supaya pihak Ferry yang mengajukan? Karena kayaknya mungkin lebih mudah kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai. Mungkin. Kita lihat berikut. Itu wawancara tanggal 1 Februari begitu ya. Sementara pihak Ferry Irawan dia punya kuasa hukum khusus untuk menangani kasus perceraian gitu, katanya sudah diajukan dari sejak 30 Januari. Ya udah sih. Oh, tapi kita mau ngasih cuplikan sih wawancara kita dengan pihak kuasa hukumnya Ferry Irawan yang menangani kasus KDRT ya. Ini karena ada beda urusan, beda pengacara begitu. Kita lihat yang berikut. Karena mereka masih suami istri yang sah, dipertemukan untuk didamaikan terlebih dahulu. Oke. Bisa atau tidak bisa itu urusan nomor 2. Oke. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempertemukan sehingga kedua belah pihak ini dapat menuangkan masing-masing keinginannya. Begitu. Oke. Dari pihak Ferry sebenarnya keinginannya apa sih? Ya tentu berdamai. Berdamai itu dalam apa? Berdamai dalam tetap pernikahan atau berdamai supaya dicabut kasus? Ya. Begini, kalau dari Pak Ferry sendiri awal mulanya mengatakan kalau memang bisa diperbaiki. Tapi pada akhirnya pun Pak Ferry mengatakan kalaupun sudah tidak ada pintu perdamaian, alangkah lebih baiknya ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kalaupun mau berpisah secara baik-baik. Itu wawancara tanggal 30 Januari ya? Itu wawancara tanggal 1. Sementara katanya udah mengajukan, pihak Ferry sudah mengajukan berkas dari tanggal akhir Januari. Ya, aku juga bingung nih kalau masalah hukum implikasinya apa sih sebetulnya pihak ini yang mengajukan gugat cerai atau pihak ini yang menggugat cerai dalam kasus dugaan KDRT itu mana yang lebih menguntungkan gitu. Kok menguntungkan? Nggak ada. Aduh, kita tunggu aja deh persidangannya. Komentar netizen coba kita buka. Nggak mau kalah, set Abi duluan gitu. Lanjut berikutnya. Syukurlah biar Vena nggak repot-repot wirawiri, ada yang bilang begitu, iya kan? Oke, lanjut berikutnya. Yang lebih baik bagi mereka biar cepat selesai masalahnya, tidak saling menjelekkan satu sama lain. Oke, lanjut berikutnya. Betul, berpisah secara baik-baik, jangan koar-koar terlalu aurat. Itu Vena Melinda terlalu membuka aib sendiri. Oh, maksudnya gimana tuh membuka aib sendiri? KDRT itu bukan aib yang harus ditutupi ya. Itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah apa tuh namanya? Pelanggaran hukum. Ya, oke lanjut berikutnya. Dugaan ya KDRT lah secara umum. Oke lanjut. Biar nggak malu-malu banget lah ya. Mbak Vena Melinda didahului digugat cerai. Apakah Mbak Vena memang menunggu pihak laki-laki? Ini juga menjadi pertanyaanku ya. Apakah itu memang strategi? Ya udahlah, gugat aja yang cowok gitu kan. Kan ya gitulah ya. Mungkin lebih cepat kali mungkin. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Reza Herlambang.
Beberapa waktu yang lalu kita sempat wawancarai Ressa Herlambang. Dia bercerita tentang kesedihannya karena ditinggal sang bunda. Sosok ibu yang betul-betul mensupport karirnya dan melewati bersama masa-masa yang berubah 180 derajat. Dulu Ressa Herlambang kita kenal sebagai penyanyi dengan support keluarga yang luar biasa. Video klipnya bahkan naik helikopter. Tapi di tahun 2009 keadaan begitu berubah, sama sekali berbeda begitu ya. Dan itu menjalaninya bersama. Ressa kemudian mulai bangkit, mulai membuat single lagi, tetapi pada saat dia mulai comeback, ibunya meninggal dunia. Dan kemarin di wawancara podcast, Ressa Herlambang pun bercerita bahwa di saat-saat susahnya ada beberapa orang yang membantu dirinya. Ada berbagai perubahan yang dia ceritakan dan apa yang dirasakan ketika Ressa yang dulu itu harus menjalani kehidupan yang berbeda, yang begitu sulit dan bahkan makan hanya bisa 1 kali sehari. Kita lihat dulu profil Ressa Herlambang berikut ini. Kita kembali bersama Ressa Herlambang di sini ya. Kita undang lagi begitu ya. Kemarin waktu kita ketemu sempat cerita sedikit lah ya tentang mama begitu, dan sebelum mama meninggal itu kalian memang melewati sebagai keluarga melewati perubahan yang luar biasa dahsyat. Aku baru tahu bahwa kamu 1 hari itu langsung dibawa pergi dari rumah kamu ke rumah kerabat dan sampai sekarang belum pernah kembali lagi ke rumah kalian. Ya, belum pernah. Ya ampun Kak Ros, sejujurnya aku waktu cerita di podcast itu cerita aja gitu, maksudnya dan sampai podcast itu mau keluar dari Kang Ferdi sampai aku bilang bener nggak sih ini dikeluarin, nggak usah dikeluarin. Kenapa kamu masih ada keengganan bercerita? Buat aku gini, ini kan menyangkut dengan rahasia keluarga. Menyangkut dengan derajat keluarga yang mungkin prinsipnya kita nggak mau terlihat susah, kita nggak mau terlihat bahwa ini jadi share untuk banyak orang. Karena buat kita pada saat itu 2010 tepatnya, aku sore jam 4 sore aku lagi di rumah, aku diajak ke rumah tante. Tiba-tiba ya sampai detik ini aku nggak nginjekin kaki rumah itu lagi, karena waktu itu kan aku juga mungkin masih SMA ya, jadi basicnya aku nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, tapi yang jelas aku mengalami satu perpindahan ibarat dari siang tiba-tiba langsung menjadi malam yang nggak ada persiapan sama sekali buat kita untuk tadi Ressa Herlambang yang hidup enak banget, apa-apa tersedia. Dunia fantasi sekali. Dunia fantasi, mau bikin video klip pakai helikopter, cus bisa gitu ya. Barang mahal ada semua gitu. Teman-teman banyak yang menghibur. Tiba-tiba kamu pindah tanpa ada seperti pindah ke uang. Dunia lain yang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Barang berharga terakhir yang kamu miliki pada saat itu apa? Hanya baju yang dibawa. Karena kita juga nggak tahu Kak, kalau hari itu kita harus masuk ke dunia lain yang belum pernah kita jamah sebelumnya. Dan waktu kamu cerita bahwa kamu pernah uang tinggal 10.000 dan nggak bisa makan. Iya, aku 10.000, jadi aku itu ditolong dengan banyak sekali orang. Sampai hari ini banyak sekali orang yang hadir menolong aku yang mungkin sampai aku akhir hayat belum tentu bisa balas kebaikan mereka. Tapi insya Allah aku selalu ingat kebaikan dan insya Allah aku cuma berdoa semoga orang-orang ini diberikan berkah luar biasa sama Allah lah, bisa menolong aku. Kamu cerita waktu itu datang ke Pak Rahayu. Iya. Dikasih uang. Jadi aku ketemu Pak Rahayu, janjian. Pak Rahayu masih menganggap bahwa aku datang untuk mengkolab sebuah bisnis. Bikin project gitu ya? Iya, karena Ressa Herlambang masih kaya. Ya. Okay. Itu aku janjian jam 3, aku datang pagi, aku di kantornya beliau, kebetulan ada masjid dekat situ. Aku naik motor, itu pertama kali aku naik motor dari Pamulang, karena aku sudah pindah dari rumah tante ke Pamulang waktu itu Kak. Jadi kita dari rumah tuh nginep di rumah tante kurang lebih hampir 2 bulan di daerah pos kota, terus aku pindah ke Pamulang, tinggal di rumah petakan, aku ketemu Pak Rahayu janjian. Begitu sampai, Pak Rahayu nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong? Karena mungkin yang kita bicarakan kan aku juga memancing, Pak kita ketemu ya Pak, aku ada mau ngobrol Pak kerjaan. Mungkin dia dalam hal begitu mau project atau apa, tiba-tiba aku lagi susah dan segala macam. Dia bener-bener bingung harus melakukan apa. Akhirnya aku dikasih sejumlah uang sama dia, aku pulang lagi dan kita beli nasi Padang dan kita bayar rumah waktu itu Kak.
dan akhirnya pindah ke rumah yang lebih besar di Jalan Benda di Pamulang. Apa yang kamu rasakan ketika kamu terima uang itu dan bisa beli nasi padang kamu makan bersama dengan keluarga? Aku merasa gini Kak, sampai detik ini pun kalau lagi berhayal tapi bukan berarti aku tidak mensyukuri. Aku sudah sangat ikhlas. Aku kehidupan sudah alhamdulillah sudah membaik sedikit-sedikit, tapi masih survive, belum lagi menjadi ya bisa dibilang berkelimpahan atau bagaimana. Alhamdulillah aku bisa survive. Pada saat itu yang aku berharap adalah ini jangan-jangan mimpi atau mama lagi ngerjain kita sama papa, karena aku tuh nggak tahu apa-apa Kak, sama sekali nggak tahu apa-apa. Masalah yang dihadapi orang tua kamu nggak tahu. Nah karena waktu itu juga mama juga mengalami sedikit almarhum gangguan mental, papa juga harus menyelesaikan beberapa urusan yang harus diselesaikan. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban, dan kita tidak mau bertanya, hanya fokus untuk menjalani day by day yang buat aku waktu itu mungkin ini udah stop nih, dunia aku sudah selesai. Karena mau keluar pula, mama masih, mas jangan, hati-hati nanti ketahuan orang kita ini. Jadi semua tidak pasti. tidak pasti. Ada ketakutan. Ada ketakutan. Sedih pasti. Iya, karena Marah? aku nggak mungkin marah Kak, karena kebahagiaan aku udah sangat luar biasa sih mama kasih sama papa ya. Kalau marah nggak sih, cuman lebih kepada bahwa ini ada apa sih sebenarnya gitu. Karena aku nggak tahu, karena aku juga nggak mau nanya, mak kenapa kita bangkrut, mak kenapa kita begini, kita aku nggak. Sekarang kamu udah tahu alasannya? Sampai detik ini kalau ditanya 100% aku belum tahu Kak. Yang jelas bahwa bisnis kita mengalami kemunduran, kita mengalami masalah di finansial yang begitu hebat. Juga kejadian yang aku nggak bisa tutupi bahwa kejadian ini juga tidak tahu ada faktor atau apa, tapi mama sempat mengalami satu kejiwaan yang luar biasa karena aku sempat bawa dia ke kiai, bukan orang pintar ya, lebih kepada kiai, Pak Ustadz. Waktu itu di rumahku 2010, kakakku yang lihat ada bola api jatuh ke kolam renang, terus ada banyak kejadian-kejadian yang aneh. Tapi buat aku nggak mau masuk ke sana, aku nggak mau seuzon dengan siapapun. Yang jelas bahwa pada saat itu adalah buat kita adalah, aku kalau mengingat itu, aku cuma berdoa, nauzubillah min zalik, ya Allah 7 turunan, mudah-mudahan aku nggak mengalami hal seperti itu lagi. Pada saat momen itu kamu juga sempat bercerita, ada momen di mana kamu terpaksa nelpon orang untuk minta tolong. Iya. Nelpon Jadi, nelpon Raffi. iya. Semata karena hanya itu nomor telepon. Jadi gini, Teman yang semua handphoneku waktu itu, mas dijual dulu mas, di ini apa segala macem. Karena kita berpikir dijual dulu nanti digantiin yang lebih baru. Karena mama masih, almarhum mama dan papa masih menutupi, sebentar nih papa lagi ada perlu, mama ada perlu apa segala macam. Dan aku cuma pakai handphone salah satu provider yang kecil merah. Di situ kebetulan cuma tersimpan nomor beberapa dan Raffi Ahmad dan Yadi Sembako. Dan malam itu aku harus bayar orang senilai 12 juta rupiah. Kalau tidak, maaf papaku memang dikejar dengan pihak-pihak perwajib. Jadi aku juga nggak ngerti, tapi alhamdulillah semuanya sudah clear sampai detik ini. Jadi aku pertama telepon Pak Yadi Sembako, aku bilang, Pak Yadi boleh nggak Resa pinjam uang sekitar 5 juta rupiah, langsung ditransfer sama Pak Yadi. Kamu kenal betul, kenal deket nggak sebenarnya sama Yadi? Untuk saat ini Pak Yadi, jadi gini, saat itu kenal karena kebetulan kita satu ada pengajian juga kenal, tapi nggak terlalu dekat seperti sekarang. Tapi buat saya tuh pertama Pak Yadi, terus kedua adalah Raffi. Kalau Yadi Sembako sampai sekarang tuh ibaratnya kita kadang suka tuker-tukeran gini, sampai detik ini masih gini, Pak Yadi ada duit berapa, 100, Pak Resa ada duit berapa, 100, ya udah saya transfer sampai saat itu. Sampai sekarang Pak, kadang sampai saat itu. Kamu bilangnya gimana sama Yadi waktu itu? Pak, saya pinjam uang karena saya nggak menceritakan detailnya untuk apa, tapi dengan baik hati Pak Yadi langsung transfer saya 5 juta. Alhamdulillah juga udah saya selesaikan amanahnya. Dan Raffi, waktu itu saya telepon juga dia cuma bilang, ada apa? Bokap kemana? Karena Raffi cukup mengetahui keluargaku. Kondisi ekonomi sebelumnya. Tahu sekali, karena waktu itu saya waktu acara ulang tahun terakhir, saya blocking time di TV, hostnya adalah Raffi dan almarhumah. Dulu kamu bayar Raffi gitu ya? Sama Olga, jadi alhamdulillah dia mengenal sekali gitu, jadi kaget. That's life. Jadi Yadi dalam kehidupan kamu, Yadi Sembako adalah? Aku Kak ya, maksudnya kalau sama Yadi itu apa ya, udah kayak abang gitu ya.
Maksudnya kalau aku belum bisa lah balas mungkin kalau secara amanah uang 5 jutanya sudah ya, tapi aku sama dia tuh udah, anaknya juga kan nyanyi, saya bikinin lagu gitu. Jadi sama orang-orang yang sudah baik sama saya ini, saya nggak bisa Kak balas budinya gitu. Tapi saya nggak, dalam part ini tidak mau dikasihani atau menjual kesusahan. Aku nggak mau tiba-tiba Resa nggak lama muncul, tiba-tiba keluar dengan gini. Nggak, I just tell the story. Aku lega, aku nggak harus pura-pura kalau ketemu orang. Oh enggak, mobil diparkir di sana, oh mobil di sana. Jujur. Sekarang kalau aku mau datang dengan naik Gojek, naik ini, yang memang keadaannya aku bukan anak sultan lagi. Gitu. Hanya itu poin yang aku mau sampaikan gitu. Jadi ya di sembako, kenapa kamu kok mau kasih duit 5 juta nggak nanya-nanya? Aku jadi pengen nelpon dia di sembako juga. Kenapa ya, Di? Ya karena cuma ada kontak 2 itu. Kenapa ya, Di? Lu bener tadi ketemu. Ya. Mantap bro, Ini abang aku nih. mantap. Abang, Lu Mau orang adek, mau dibilang adek. udah lagi sedih masih bercandaan. Ambilin kursi, jangan sampai berdiri, nanti dia capek. Ya ampun. Aku ketemu dia tadi di depan. Alasannya mau acara online. ya itu kan ada prosedurnya. Tadi kita tanya sama Bang Ade, kenal banget emang sama Reza Herlambang. Dia bilang nggak terlalu deket sih, pernah nge-MC dia nyanyi kata dia gitu. Waktu itu ya sebelum dia nelpon. Dia nyanyi. Dan kamu lihat kan dia Awal pertemuannya. awal pertemuannya Waktu gitu. itu saya kasih kerjaan ke dia. Iya. Dia bilang ada kerjaan pertama. budget 100 juta nih. Amin. Di nyanyi di Kalideres gitu kan. Saya karena orangnya panitia nawarin saya nggak mau, orang kali lagi deres-deresnya saya nyanyi. Kamu yang ditawarin nyanyi kan nggak mungkin banget ya. Nggak mau juga, udah lagi susah disuruh kali. Jadi, tapi apa yang membuat kamu, ya kadang-kadang kan orang kalau datang nelpon terus tahu-tahu minjem uang gitu kan, kadang suka, ini bener gak sih gitu ya, ini ada apa sih, ini apa sih gitu. Tapi kamu, apa yang terlintas di benak kamu pada saat itu? Karena saya yakin sih Mbak Feni kalau semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala sih semuanya. Karena mungkin kita di saat itu lagi diuji, ya kan. Ketemu saya juga, Resanya telepon ke sayanya lagi diuji nih, gitu kan. Kamu juga, oh iya betul. Iya dong. Dia diuji, kamu diuji. Pada saat itu saya punya cuma segitu-gitunya gitu. Kamu cuma Baru punya pulang- segitu-segitunya? Baru pulang MC gitu. Serius Pak tapi itu? Itu baru pulang kan lu telepon gua malam waktu itu. Iya, Mbak, ya sabar atuh. Malam waktu itu. Terus? Tapi ya nggak tahu kenapa, ya udah gitu aja udah gitu. Apa yang terjadi? Jam 10 malam Iya. itu aku telepon. Saya Uang segitu-gitunya dari Yadi. Ada yang minta tolong, ya udah dikasih. Semuanya. Apa yang terjadi sesudah itu pada Yadi Sembako? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumput.